tentang kebenaran akan tiba masanya kekhalifahan, khilafah dipimpin oleh Imam Mahdi. Makanya nggak perlu kalian perjuangkan khilafah sekarang. Nanti kalau Imam Mahdi sudah turun, Imam Mahdi sudah lahir di tengah-tengah kita, nggak perlu ada kalian pun sudah ada sendiri khilafah itu. Nih gua kasih tahu buat kalian yang masih suka dagang khilafah ya. Nanti ada sendiri dia masa Imam Mahdi. Nah, gua kasih tahu Imam Mahdi itu turunan Nabi. Sebagian pendapat mengatakan di jalur Hasan, sebagian pendapat mengatakan di jalur Husain, Sayyidina Husain. Kalau gua sendiri lebih condong kepada di jalur Hasan. Maka kalau di jalur Hasan tidak ada sangkut paut dengan habaib. Bahkan kalaupun di jalur Husain tidak ada sangkut paut dengan habaib. Karena habaib bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Ubaidillah. Jadi Imam Mahdi bukan dari anak cucunya Ubaidillah. Kalaupun dari keturunan Husain misalnya, bukan dari jalur Ubaidillah. Ya, cucu Nabi, bukan cucu Ubaidillah, bukan cucu Alwi. Paham paparaji? Ini orang paling goblok se-Asia Tenggara, ini ngomong nggak malu kau. Raji nggak malu kau. Ini orang paling goblok se-Asia Tenggara ngomongin soal ini. Imam Mahdi, Muhammad namanya, bapaknya Abdillah. Kayak bukan Ubaidillah ya. Sama seperti nama Muhammad, seperti nama Rasulullah, Muhammad bin Abdillah. Kalau dari jalur Syiah keturunan Ba'alawi, ku tengok kitabnya tadi malam, nama ayah Imam Mahdi bukan itu. Entah siapa. Dua kitab dibuka, aku tengok tadi malam dari keluarga Ba'alawi Syiah. Bukan Muhammad, bukan Abdullah nama bapaknya. Entah siapa nama bapaknya. Ini perlu diragukan. Udah kena fitnatul dajjal. Walaupun Jadi kalau kita nggak percaya Ba'alawi sebagai cucu Nabi, kita kena fitnah dajjal gitu. Dari mana ente? Ngomong ada dalil dong. Ente selama ini kowar-kowar pakai dalil. Kemudian ente mengakui bahwa Ba'alawi sebagai cucu Nabi, dalilnya mana? Buktinya mana? Bukti dong. Kalau berbicara agama, apalagi seorang yang allamah, seorang yang alim lagi bijaksana. Ayo, tunjukkan bukti kepada kami yang awam, kepada kami yang bodoh. Ya. Ini kita simak lagi. Ini banyak statement dia yang ngawur. ini perlu diragukan. Udah kena fitnah. Kita boleh nggak ragu, tapi harus tahu dulu bukti mana. Kalau nggak tahu apa-apa, kita meyakini sesuatu nggak sesuai dengan yang sebenarnya, itu namanya fanatik buta. Kita nggak mau Raji Habib Al-Raji. Dajjal. Walaupun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap Mau mereka bertengkar, mau mereka bunuh-bunuhan, kalau depan kita cuman diam aja, kita melongok. Kalau kepijak-pijak kepala kita nggak apa-apa, habaib yang mijak. Habaib yang bertengkar dengan habaib, kita diam gitu. Nggak boleh kita lerai, nggak boleh kita ikut campur. Ajaran dari mana lu? Idiot. kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu dzurriyyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Enggak. Yang dimaksud keturunannya itu adalah keturunan daripada Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Bukan dari keluarga yang lain, misalnya keturunan Ubaidillah yang tidak ada sangkut paut dengan Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidina Ali. Gimana kalian mengklaim Ba'alawi sebagai cucu Nabi sedangkan tidak tertaut
kepada keluarga Nabi, kepada keturunan Nabi. Gimana itu? Di sini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Itu sudah benar. Wajib bagi kita mencintai zuriat Nabi. Cuman orang yang ngaku-ngaku zuriat Nabi tapi bukan zuriat Nabi, apa hukumnya? Kalau kita menganggap dia keturunan Nabi, tolong dijelaskan. Oh, habaib ini keturunan Nabi, mana buktinya? Kalau yang lain kan terbukti tersambung, tidak terputus nasabnya. Ini tidak terkonfirmasi 550 tahun, bukan waktu yang sedikit. Tolong dong, itu dijawab. Bukan kemana-mana untuk menjatuhkan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, jagoan gua. Ya, kau pikir itu? Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum, abadi maksum, terpelihara dari dosa. Sedangkan si Habib sendiri mengajarkan kita seolah-olah mereka maksum. Gimana ente nggak pernah dengar kajian mereka? Bisa masuk surga, bisa madamkan api neraka, bisa memberikan syafaat, bisa memberikan surat kacang, bisa memberikan surat pengampunan dosa, bisa mengusir malaikat mungkar nakir. Habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Berapa? 200 juta? Yang mahal itu buku nasab. Darah, coba buktikan darah dulu, tes DNA. Tes DNA tuh. Suruh tes DNA, baru kita percaya, ya kan? Kalau memang terbukti tersambung. Tes DNA, tunjukkan kitab-kitab. Itu jangan koar-koar doang kayak gini. Gua pun bisa ngomong nanti, gua buat kesatuan dari keluarga gua bilang gua cucu Nabi. Diperkuat oleh lembaga, nanti gua bikin sendiri. Tapi nggak ada data sama sekali, kan bisa. Yang penting didukung banyak orang, karena kebenaran versi kalian kan voting. Kayak demokrasi aja dalam kebenaran. Memang kita ini negara demokrasi, nggak semuanya demokrasi, bro. Nggak semuanya berdasarkan voting. Mentang-mentang didukung banyak orang, viral di sosial media, terus kita anggap benar gitu. Data, mana data, Bapak? Bapak Razi. Ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dari mana ente tahu di dalam tubuh mereka ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Minimal nggak tes DNA, bukti dari kitab, dari manuskrip. Jangan ngaku-ngaku doang. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Gua ngehormati orang nih karena akhlaknya, karena ilmunya, bukan karena nasabnya. Persetan dengan nasab dia kalau dia bangsat. Kalau misalnya depan rumah kita, gua lihat dia lagi ngewe di bawah rumpun bambu, gua laporin polisi syariat biar dicambuk dia. Jadi kita hormat gitu, walaupun bangsat dia mabuk-mabuk depan rumah kita. Kalau dia sempat mabuk depan rumah aku, depan muka aku, tendang muka dia. Masalah cucu Nabi nanti. Ini masalah syariat. Masalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Kagak ada tebang pilih di sini. Ajaran dari mana ente? Ajaran Dobuliah nih. Dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Tapi kalau ada habaib, sudahlah habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya dua kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Gua kalau ada habaib kan cucu Ubaidillah, cucu Alawi nih. Kalau dia berilmu, gua hormat ilmunya. Kalau nasab dia kan nggak tersambung dengan Rasulullah. Gimana ente mutar-mutar? Yang kedua, pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah banyak ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kata dia nih. Kita dibelokkan kecintaan kita terhadap keturunan Rasulullah yang asli menjadi cinta kepada orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi keturunan Alwi yang nasabnya diakui oleh Van der Berg. Betul
di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Oh enggak, Habib bukan manusia biasa. Lu salah itu. Habib itu manusia luar biasa. Tercipta dari setetes air raksa. Menjadi segumpal emas. Dari segumpal emas menjadi sebongkah berlian. Kenapa? Mereka bisa masuk surga saat mereka masih hidup. Mereka bisa sekali duduk 90.000 kali baca Yasin. Umur 6 tahun, 7 tahun mereka bisa mengimami sholat dan bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Mereka bisa mi'raj sehari 70 kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa menurunkan emas rantai dari langit. Mereka bisa menurunkan hujan susu dari langit. Mereka bisa mengusir mungkar wa nakir yang sedang menyiksa seorang yang fajir. Bukan manusia biasa, bisa menghidupkan orang yang mati. Tuh, enak aja ente bilang Habib manusia biasa. Dia keturunan 29 ngakunya dari Nabi, bapaknya keturunan 33, kan luar biasa. Bapaknya keturunan 33, dia keturunan ke-38, luar biasa. Nggak ada itu ilmu seperti itu oleh manusia yang lain. Bahkan bisa meronsen makam. Tidak ada dalam ajaran kita itu bisa meronsen makam. Dalam syariat kita nggak ada itu meronsen makam. Kalau mau ronsen makam, kalau ada prasasti, ada tulisan di makamnya, kita pelajari bacaannya yang tertulis di sana. Itu orang biasa. Kalau sudah Habib, langsung dari rumah pejam-pejam mata udah tahu, ini bin Toha, ini Habib Toha bin Yahya, udah langsung. Bukan manusia biasa. Ya, bukan. Digigit kobra-kobranya mati. Manusia biasa digigit kobra, dia yang mati. Jangan salah-salah. Ya, jangan salah-salah ya ikhwan. Untuk paparazi ini, pelajari lagi. Habib itu manusia bukan? Manusia biasa bukan? Bukan. Memandang foto dia aja, kita langsung selesai segala persoalan. Sedangkan kita sebagai manusia biasa, umat Rasulullah SAW, cukup dengan meminta kepada Allah, berusaha, minta petunjuk kepada Allah dengan istikharah, bukan minta kepada foto Habib. Coba paparazi, jangan bego, lihat lagi. Jangan idiot. Kalau ngomong ya, nak aja bilang Habib manusia biasa. Niat mau bela Habib malah ngawur. Betul, di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja tanya.